Ya Tuhan Allah kami, betul Engkau adalah Allah yang setia dan Engkau adalah Allah yang baik. Engkau membawa kami kepada jalan-jalan yang Engkau sediakan bagi setiap kami melalui setiap hal yang kami temui dalam kehidupan ini. Engkau mengarahkan kami kepada suatu rencana yang Engkau sediakan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, dan pada waktu ini kami menyerahkan diri kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang bisa kami dengarkan hari ini bisa tertanam dalam diri kami. Sekalipun kami merenungkan sebuah tema yang terus digaungkan dari waktu ke waktu, kiranya kami tetap bisa peka dengan suara Tuhan yang berbicara kepada setiap kami. Kiranya Engkau juga melayakkan hamba-Mu, perkenankan hamba-Mu untuk bisa memberitakan, menyampaikan apa yang sudah hamba-Mu terlebih dahulu gumulkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saya mengundang kita semua untuk membuka Alkitab kita, untuk membaca bagian firman Tuhan yang akan melandasi perenungan kita pada pagi hari ini, yang akan terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17. Saya mengajak kita untuk membacanya bergantian. 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17. Saya akan membacanya terlebih dahulu, kemudian rekan-rekan begitu seterusnya kita membacanya bergantian. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10. Aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu semua seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Silakan. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Juga keluarga Stefanas, aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu apakah ada lagi orang yang aku baptis. Demikian bacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Saya menyapa kita semua pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kita bisa berkumpul bersama dan merenungkan firman Tuhan bersama. Bapak Ibu, hari ini tema kita seperti yang sudah ada di depan tadi, yaitu different but one. Different but one. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya tema seperti ini kita sering dengarkan, terutama di gereja, dengan pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana kita sebagai sebuah komunitas bisa saling bahu-membahu menjadi komunitas yang kompak, gitu kira-kira ya. Tetapi karena mungkin kita sering mendengarkannya, kita terluput dengan hal-hal yang mungkin Tuhan ingin katakan gitu ya. Sementara sebetulnya kalau kita lihat kondisi dunia ini sangat membutuhkan masing-masing daripada orang-orang yang ada di dalamnya untuk menjadi satu, betul ya. Apa yang kita lihat belakangan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa dunia ini adalah dunia yang tidak aman kalau kita berbeda dengan yang lain. Kita lihat kondisi geopolitik gitu ya, kalau memihak ke dunia Barat katakanlah seperti itu, akan aman, berpihak dengan ini dan itu akan jadi aman. Kalau tidak akan tidak aman dan seterusnya ya. Geopolitik sangat menarik untuk diikuti. Manuver-manuver negara adidaya sangat cerdik, tapi kecerdikan manusia ternyata mengorbankan sesamanya. Ada data yang menarik, selama sepanjang tahun lalu PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, membuat survei tentang pergumulan jemaat yang ada di Indonesia. Dan dia menemukan satu poin yang paling besar yang menjadi pergumulan jemaat yang ada di Indonesia. Poin tersebut adalah keretakan keluarga. Dan kalau kita melihat apa yang kita temukan sehari-hari, ada persaingan di sini dan di situ yang berujung kepada permusuhan. Maka sebetulnya Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak sulit bagi kita untuk menemukan berita-berita seputar peperangan, perpecahan, perceraian, dan seterusnya. Mungkin perkataan dari seorang teolog Amerika yang sangat dekat sekali hatinya kepada gereja, dia mengatakan kalimat seperti ini. We are by schism and asunder, by heresies distress. Kondisi komunitas iman, gereja, kira-kira seperti ini saat ini. Saya akan mulai dengan sebuah kisah kakak beradik
yang pernah mengisi dunia dengan lagu-lagu yang indah. Kakak beradik itu namanya adalah Liam dan Noel Gallagher. Mereka menciptakan sebuah band yang namanya Oasis. Sampai sekarang, bahkan sampai sekarang, lagu-lagunya masih suka dinyanyikan oleh anak muda kita. Jadi sekitar terlampau 50 tahunan, mereka masih terkenal buat anak muda. Menarik sekali, ini kakak beradik yang sama-sama talented, sama-sama hebat sekali dalam bermusik. Sampai besar sekali namanya, menciptakan album-album serta lagu-lagu yang terkenal. Tapi sampai suatu waktu mereka mulai berkonflik. Awalnya konfliknya terjadi di belakang panggung, makin kelamaan berkonflik di depan panggung. Sampai pukul-pukulan begitu kira-kira ya, kata legenda atau ceritanya gitu ya, di atas panggung gitu. Dan akhirnya karena sering berkonflik, pecahlah band ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, band seperti ini sebetulnya band yang paling ideal. Kenapa? Sama-sama talented, orangnya sama-sama jago main musiknya. Dan punya ikatan batin antara kakak beradik. Harusnya bisa menjadi band yang sangat besar dan langgeng usianya. Tetapi ternyata tidak demikian. Yang sama-sama hebat jika dikumpulkan jadi satu, belum tentu menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Seperti itu pula kalau kita coba membayangkan, ada 10 orang baik di dunia ini, dan 10 orang baik itu kita kumpulkan menjadi satu kelompok, belum tentu bisa menghasilkan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. 10 orang yang terkenal baik ini ketika berkumpul mungkin mereka akan berdebat terlebih dahulu. Siapa yang lebih baik satu di antara yang lain? Seketika orang paling baik sedunia menjadi orang paling kompetitif. Persoalan yang sama itu juga dihadapi oleh Paulus. Isu tentang persaingan, isu tentang perpecahan terjadi di Korintus. Masalah utama jemaat Korintus adalah perpecahan. Maka Paulus memberikan pertanyaan yang sangat sederhana. Hai jemaat Korintus, has Christ been divided? Apakah Kristus itu terpecah-pecah? Jawabannya tidak mungkin. Tidak mungkin Kristus terpecah-pecah. Hanya ada satu Kristus dan Kristus tidak mungkin bisa dipecah-pecahkan berdasarkan kepentingan manusia. Jika Kristus hanya satu, kenapa kalian terpecah-pecah? Itu kata Paulus ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut saya ini adalah gambaran komunitas Kristen masa kini. Bahwa kita sering membagi-bagi Kristus. Memisah-misahkan Kristus. Dalam perenungan saya, menurut saya ada 3 macam orang Kristen di masa modern ini. Saya sebut yang pertama sebagai Kristus di bawah. Mereka adalah orang Kristen yang cenderung mengatakan nanti dulu. Pelayanan yuk, nanti dulu. Ke gereja yuk ibadah, nanti dulu. Gitu ya. Kristus ada di prioritas paling bawah. Setelah kehidupannya selesai, setelah kehidupannya sejahtera, baru dia memikirkan Kristus. Yang kedua mungkin orang yang lebih baik menempatkan Kristus ada di tengah-tengah, tetapi diselipkan di antara aspek kehidupan yang lain. Mereka adalah orang Kristen yang mungkin mengatakan sambil saja. Jadi sambil ikut Kristus, sambil ikut yang lain. Dan yang ketiga saya sebut sebagai Kristus di atas atau mungkin bisa disebut lebih baik daripada yang pertama dan yang kedua. Mereka memulai segala sesuatu dengan Kristus, pagi hari berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Setiap hari dilakukan seperti itu, memulai minggu dengan ibadah seperti ini. Tetapi ketika realita kehidupan dunia menabraknya, muncul pribadi yang asli, merespons kehidupan dengan pola-pola lama dalam kedagingannya. Memang Kristus paling atas, tapi setelah itu terlewat. Di antara ketiganya, di mana Kristus berada? Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada 3 macam orang seperti ini, Kristus tidak pernah sesungguhnya hadir dalam kehidupan mereka. Sebab menerima Kristus bukan untuk meletakkan Kristus di dalam bagian-bagian tertentu, tidak. Sekali menerima Kristus maka kita harus menerima seutuhnya, seluruhnya menerima Kristus. Jika kita ragu untuk memilih Kristus seutuhnya, maka setengah-setengah ikut Kristus sama dengan tidak pernah ikut sama sekali. Dan pergumulan itu dihadapi oleh Paulus, jemaat yang sudah dilayaninya beberapa lama gitu ya. Tapi masih seperti itu. Itulah pertanyaan Paulus. Kenapa kamu membagi-bagi Kristus? Jemaat Korintus ini sangat unik sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saya katakan Korintus itu sangat mirip dengan kota Jakarta.
Jadi kota Korintus adalah kota metropolitan yang menjadi pusat peradaban dunia kuno. Selain kota Alexandria atau kota Roma atau kota Yerusalem, ada kota Korintus. Seorang politikus dan filsuf namanya Cicero, dia mengatakan kalau kamu mau tahu orang Yunani seperti apa, pergi ke Korintus gitu ya. Jadi karena Korintus itu melambangkan budaya orang-orang di Yunani. Kemudian di sana secara ekonomi Korintus sangat baik. Di sana banyak orang kaya, orang makmur dan orang independen. Kemungkinan mereka berbisnis sendiri, jadi tidak perlu bergantung dengan pemerintahan. Dan yang menariknya, di Korintus ada sebuah kuil namanya kuil Dewi Afrodit atau Dewi Kecantikan. Mirip sekali dengan Jakarta ya, bisnis kecantikan ada di mana-mana di Jakarta gitu ya. Dan yang terakhir, di kota Korintus mereka memiliki budaya dan agama yang sangat beragam. Pemerintah pun memberikan kebebasan itu. Kamu semua bebas beragama apapun, percaya apapun, berbudaya apapun, asalkan jangan bikin ricuh. Jadi itu supaya menjaga kesejahteraan kota gitu kira-kira ya. Sehingga diversity atau keragaman di jemaat Korintus sangat tinggi Bapak Ibu Saudara sekalian. Seorang komentator pakar Alkitab mengatakan diversity yang tinggi ini menyebabkan konflik itu tidak terelakkan. Sangat mungkin terjadi konflik itu. Dan konflik ini yang ditangkap oleh Paulus ketika dia mendengar berita dari orang-orang yang bekerja dari keluarga Chloe. Jemaat Korintus ini tidak hanya terpecah menjadi dua, tidak. Kata Paulus jadi 4. Ada yang menjadi kelompoknya Paulus, ada yang menjadi kelompok Kefas, ada yang menjadi Apolos, dan ada yang menjadi kelompok Kristus menjadi 4 bagian. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali komunitas Kristen yang sering kita temui sama juga demikian. Awalnya satu komunitas berkumpul bersama, kemudian terpecah-pecah menjadi komunitas yang berbeda-beda. Setelah menjadi komunitas yang berbeda, mulai curi-curi domba satu dengan yang lain. Sangat disayangkan apa yang kita temui dari wajah gereja saat ini. Dan persoalan yang sama juga diamati oleh seorang bapak gereja, bapak reformator, yang seangkatan atau satu generasi dengan Calvin, namanya Wolfgang Musculus ya, Wolfgang Musculus. Dia mengamati bahwa gereja seringkali terpecah karena pemimpinnya mengabdi kepada tokoh-tokoh yang ditinggikan. Jadi dia mengatakan seperti ini, apakah Thomas Aquinas yang disalibkan demi kamu? Apakah kamu dibaptis atas nama John Duns Scotus dan Albert Magnus? Gitu. Ini nama tokoh-tokoh teolog besar gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini jadi tidak make sense gitu ya. Kepada siapa kita mengabdi? Kepada Kristus apa kepada manusia? Atau kalau saya tarik kepada kondisi masa kini, mungkin kita akan mengatakan, saya adalah kelompok dari Philip Yancey dan Ravi Zacharias. Karena saya banyak ditolong oleh tulisan-tulisan mereka yang membangun iman dan mereka hebat dalam berapologetika. Mereka memang hebat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi apakah setelah berita skandal dari mereka tersiar, kita masih mau jadi pengikutnya? Sekitar 2 minggu lalu tersiar kabar Philip Yancey, seorang penulis Kristen yang hebat, telah selingkuh selama 8 tahun secara diam-diam. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang salah dengan komunitas iman jika kita menggantikan Kristus sebagai kepala gereja dengan manusia yang bisa dipuja-puji. Paulus memberikan kritik kepada jemaat Korintus ketika mereka mengabdi justru kepada tokoh iman yang mereka layani. Paulus mengatakan dengan kalimat seperti ini, mungkin kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu lebih enak didengar gitu ya. Atau dalam bahasa aslinya saya tunjukkan di depan. I am of Paul, I am of Apollos, I am of Cephas, I am of Christ gitu ya. Jadi ada kata of di sana. Di dalam bahasa asli ini menggunakan genitive case yang menunjukkan adanya sense of kepemilikan, sense of possession gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, disinilah ada masalah bagi Paulus. Disinilah letak masalah dari jemaat Korintus. Bahwa kesalahannya adalah ketika mereka jemaat berusaha memiliki tokoh iman itu. Dan mungkin ini paradoksnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita ingin menjadi pengikut seseorang, mana yang lebih sering terjadi? Kita mengikutinya atau dia yang mengikuti kita? Mungkin awal-awal ketika kita menjadi pengikut seseorang kita ikuti, baik menjadi murid yang taat. Tapi ketika muncul celahnya, kita sudah tahu celahnya, kita masuk mulai mengontrol orang tersebut.
Dan itulah sebetulnya Bapak Ibu Saudara sekalian logika dari sistem follow unfollow yang ada di sosial media gitu ya. Sekarang kan pertanyaannya itu ya, berapa banyak followersmu, berapa banyak pengikutmu gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Tapi di sini paradoksnya ternyata semakin banyak pengikut kita, justru semakin kita dikontrol oleh pengikut kita. Itu yang terjadi dalam kasus artis-artis Korea. Ketika mereka tidak sanggup lagi menerima tekanan dari para pengikutnya, maka fenomena bunuh diri menjadi sangat lumrah di antara artis Korea. Ketika pengikutnya justru mengontrol dirinya. Bahkan Paulus katakan ketika kita mengatakan kita memiliki Kristus, itu juga salah. Kita tidak bisa memiliki Kristus. Begitu menurut Paulus. Bahwa sebetulnya bukan kita yang memiliki Kristus. Kita tidak bisa mengatakan kita memiliki Kristus. Sebab sebetulnya kita yang dimiliki oleh Kristus. Bukan kita yang memiliki Kristus, tapi Kristus yang memiliki kita. Sehingga Paulus seakan berkata bahkan kepada Kristus, ibadah kepada Kristus bisa jadi tidak benar. Bisa jadi kita memberhalakan segala macam religiusitas atas nama Kristus. Sebab sebetulnya kita perlu membalik arahnya. Bukan kita yang datang kepada Tuhan, tapi Tuhan yang datang terlebih dahulu kepada kita, menyelamatkan kita, sehingga disitulah kita beribadah kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi saya pribadi memiliki banyak pengikut itu tidak enak. Sekitar tahun lalu ada masanya saya hidup berpindah-pindah. Saya sehari-hari tinggal di daerah kampus, di daerah Kemang. Dan saya sesekali menyempatkan menengok orang tua saya yang ada di daerah Karawaci. Sesekali juga saya menyempatkan diri menengok rumah kami yang tidak ditinggali gitu ya, di daerah Tangerang Selatan. Dalam 1 minggu yang sama, ketika saya pergi ke kantor, di toilet itu ada kecoa. Wah, ada kecoa gitu ya, mungkin kurang bersih atau dan seterusnya. Saya tinggali. Setelah kantor pulang ke rumah dosen, di rumah saya ketemu kecoa dengan bentuk yang mirip-mirip lagi. Ada kecoa yang kira-kira mungkin sama gitu ya. Di akhir pekan saya mengunjungi orang tua di daerah Karawaci, saya ketemu kecoa lagi dengan bentuk yang mirip-mirip gitu. Setelah dari rumah orang tua, saya mengunjungi rumah kami di Tangerang Selatan. Saya ketemu kecoa yang mirip juga. Seketika saya merasa saya diintai oleh kecoa. Apakah ini kecoa yang sama gitu ya? Banyak pengikut saya, kecoa-kecoa gitu. Bagi saya diikuti itu tidak enak gitu ya. Seketika saya merasa diikuti oleh seekor kecoa, atau bisa dikatakan ia itu menjadi pengikut setia saya gitu ya. Bagi saya memiliki banyak pengikut itu tidak enak, lebih lagi sepertinya tujuan hidup kita bukan untuk mengumpulkan banyak pengikut. Jika kita kaitkan dengan konteks Jemaat Korintus, pengikut dari kelompok yang berbeda itu menjadi sumber perpecahan. Dengan kata lain, sumber dari perpecahan dalam konteks Jemaat Korintus dan juga bagi kita adalah segala bentuk pemberhalaan. Ketika seorang anggota dari suatu komunitas iman memberhalakan sesuatu, maka dia akan menggunakan segala cara untuk menguasai sesamanya dengan apa yang ia berhalakan. That's the logic. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu menyadari kecenderungan untuk memiliki berhala. Semua kita punya, termasuk juga saya. Saya pun juga punya kecenderungan yang sama. Tetapi jika kita datang, kita masuk dalam suatu komunitas, kita tidak bisa membawanya. Maka kita perlu datang kepada Tuhan, menyerahkan kelemahan kita kepada Tuhan, sehingga kuasa Tuhan yang berkarya kepada kita mengalahkan semua berhala-berhala jiwa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan yang menarik, jika kita membayangkan Jemaat Korintus itu sangat diverse, sangat beragam, pertanyaannya, di mana positioning Paulus? Di mana Paulus meletakkan dirinya? Apakah Paulus akan membela yang kaya atau yang miskin? Yang mayoritas atau yang minoritas? Yang pintar atau yang tidak? Ternyata Paulus menolak diikuti oleh jemaatnya. Tahu dari mana? Ada beberapa bagian yang kita bisa lihat di dalam 1 Korintus. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 12, Paulus mengatakan, jemaat Korintus, please jangan kasih aku upah, jangan gaji aku. Aku cukup dengan diriku sendiri. Kenapa? Karena kata Paulus, jika kamu memberikan aku gaji, nanti ini bisa menghambat pelayananku, menghambat aku ketika memberitakan Injil kepada kalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini berkebalikan sekali. Karena jemaat Korintus adalah jemaat yang sangat kaya raya.
Paulus tapi menolak upah yang diberikan kepada jemaat Korintus dan mengarahkan untuk melayani kepada jemaat yang membutuhkan uang pada saat itu. Dan di tempat yang lain Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam 1 Korintus pasal 1, Paulus justru bersyukur karena tidak banyak jemaat yang ia baptis. Karena ketika mereka dibaptis atas nama Paulus, mereka jadi bela-belaan gitu. Wah, saya dibaptis atas nama Paulus, lebih baik daripada kamu, dan seterusnya. Bahkan Paulus berani mengakui kelemahannya, bahwa yang lebih pintar berkhotbah itu bukan aku. Kalau masalah berkhotbah, Apolos, kata Paulus. Sehingga di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 1 Paulus mengatakan, aku ingin dikenal seperti apa? Paulus ingin dikenal sebagai hamba Kristus. Seseorang yang bukan memiliki Kristus, tetapi sepenuhnya dimiliki oleh Kristus. Itulah seorang hamba. Pribadi yang merendahkan diri di hadapan tahta Kristus yang mati di atas kayu salib bagi manusia berdosa. Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus bahwa mereka telah ditebus oleh Kristus. Sehingga hidup mereka tidak lagi hidup sendirian, tetapi hidup oleh karena disatukan oleh kasih Kristus. Maka tema tentang kasih paling banyak di Korintus. Di dalam 1 Korintus pasal 12 sampai ke 13 Paulus ulas begitu sangat menarik tentang kasih. Dalam 1 Korintus 13 ayat 13 Paulus katakan, ada iman, pengharapan dan kasih. Tapi yang paling besar dari ketiganya adalah kasih. Sebab kasih itu menyatukan, bahkan kasih itu menyembuhkan, dan kasih itu mengeratkan tali yang terputus. Kasih Kristus juga yang menyatukan kita semua di tempat ini. Tiada satupun di antara kita yang tidak pernah mengecap kasih Kristus. Tadi kita sudah nyanyikan, kebaikan-Mu Tuhan gitu ya. Begitu amat besarnya kasih Tuhan, sehingga kita datang di tempat ini menyembah Tuhan kita yang begitu amat baik dan begitu amat mengasihi kita. Sehingga ketika kita berkumpul menjadi satu, disatukan oleh kasih Kristus, kita tidak lagi bertanya kepada satu dengan yang lain, kamu asal gerejanya apa? Kamu dari denominasi mana? Itu tidak lagi menjadi soal. Sebab kita semua telah disatukan di dalam kasih yang sama, yaitu adalah kasih Kristus. Seorang teolog reform asal Belanda, Herman Bavinck, dia pernah mengatakan kalimat seperti ini. Gereja itu bukan hanya suatu institusi, tapi gereja adalah organisme, makhluk hidup. Sehingga sebagai suatu organisme, keutuhannya lebih prioritas daripada bagian-bagiannya. Di dalam tubuh Kristus sebenarnya kita tidak memiliki ruang untuk bertanya, lalu Lause gimana kalau saya tidak sepaham dengan dia? Sebetulnya tidak ada ruang untuk hal itu untuk kita tanyakan. Apapun masalahnya, di dalam Alkitab Tuhan nyatakan, kesatuan tubuh Kristus adalah prioritasnya. Itu sebabnya Paulus menggambarkan gereja itu seperti tubuh manusia yang kepalanya adalah Kristus sendiri. Kita mungkin pernah merasa sakit atau nyeri di kaki kita, katakanlah seperti itu. Tapi ketika kita merasa nyeri di kaki kita, kita nggak mungkin langsung penggal kaki kita begitu saja. Kita perlu bersama-sama merasakan sakitnya di dalam satu tubuh. Begitu pula dengan suatu komunitas yang Tuhan bangun di dalam gerejanya. Kita sama sekali tidak diperkenankan untuk memisahkan orang-orang yang ada di dalam komunitas untuk kita keluarkan dari komunitas kita. Dengan kata lain, sebetulnya orang-orang yang telah Tuhan pertemukan dengan kita di tempat ini perlu kita kasihi seluruhnya. Tapi mungkin pernyataan ini terlalu radikal. Seluruhnya, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi semua orang? Sama orang terdekat saja mungkin kita sulit melepas pengampunan dan seterusnya. Bagaimana kita memahami apa maksud dari Alkitab ini? Oleh sebab itu dalam perenungan saya rasanya kita perlu memahami bahwa sebetulnya ketidaksepahaman itu tidak bisa dihindari. Dan mungkin konflik juga tidak bisa dihindari. Tetapi kita perlu melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu suatu perpecahan untuk saling terhubung. Ketika setiap bagian itu pecah dan kembali terhubung, yang tercipta bukanlah kekacauan, tetapi harmoni. Seperti suatu ilustrasi kintsugi dari tradisi Jepang. Suatu vas yang terpecah, disatukan kembali, dan lebih indah daripada sebelumnya. Dalam perpecahan yang saling terhubung, justru menjadi sarana kasih Allah yang tersalur bagi satu bagian kepada bagian yang lainnya. Dan sebetulnya inilah Allah kita,
Kita tahu Allah kita adalah Allah Trinitas, 3 pribadi tapi 1 esensi. Bagaimana pahaminya? Seorang teolog mengatakan 3 pribadi 1 esensi artinya apa? Allah itu ada di dalam kesatuan tapi ada dalam perbedaan pada waktu yang sama. Allah itu adalah dirinya sendiri tapi juga mengosongkan dirinya pada waktu yang sama. Allah itu ada pada titik yang sama tapi ada jarak di antara pribadi itu pada waktu yang bersamaan. Sepertinya itulah cerminan relasi antar manusia juga. Bahwa kita perlu mengakui di dalam relasi selalu ada kedekatan tapi selalu ada jarak. Dalam relasi manusia mungkin selalu ada saling mengasihi, tapi tidak mungkin juga kita lepaskan. Ada juga waktu untuk saling membenci. Ada waktu untuk saling menerima, tapi juga saling menolak. Ada waktu untuk saling berkonflik, tapi mungkin juga kita perlu untuk saling mengampuni. Keduanya hadir bersamaan dalam suatu relasi. Mungkin kita perlu menerima keberadaan keduanya dalam relasi kita. Atau mungkin itulah tanda suatu relasi yang terjadi. Dan setiap konteks itu menjadi kesempatan bagi kita untuk belajar mencintai. Di dalam kasih ada dinamika naik turun tanpa kita pernah kehilangan ikatannya sebagai suatu komunitas. Bapak Ibu Saudara sekalian, kini kita telah disatukan menjadi satu komunitas manusia yang sama-sama mengasihi dan menyembah Kristus. Jika kita mengasihi Kristus, seharusnya kasih itu menyatukan kita pula dengan sesama kita di tempat ini. Seberapa sering kita berupaya untuk mengikat tali kasih di antara saudara kita yang datang di tempat ini. Di sisi lain, gereja Tuhan adalah bukti kasih Tuhan bagi manusia. Tidak ada manusia yang diperkenankan untuk memecah belah apa yang telah Kristus bangun. Sebab gereja yang membangunnya bukan manusia, tapi Kristus. Oleh sebab itu perpecahan tidak bisa terjadi di gereja Tuhan. Konflik mungkin melanda, tetapi jauhkan kita dari mengambil pilihan untuk terpecah. Mungkin ada benci, mungkin penolakan, mungkin ada konflik, dan mungkin itu adalah pemberian Tuhan kepada kita untuk belajar mencintai lebih dalam lagi. Di dalam Matius pasal 7 ayat 12, Tuhan mengatakan, perintah Tuhan itu bukan cuma mengasihi kepada Tuhan. Tetapi jika kamu mengasihi Tuhan, itu harus mengalir juga kepada orang yang ada di kiri dan kananmu, kepada sesamamu. Mungkin ini adalah kesempatan kita sebagai komunitas untuk belajar menjadi satu. Sebab Tuhan telah mengumpulkan dan menyatukan kita di sini dengan kasih yang sama, yaitu dirinya sendiri yang mati di atas kayu salib bagi semua kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada masa ketika saya remaja, di mana saya menghabiskan waktu lebih banyak di luar daripada di rumah. Bahkan pada saat itu saya yang aktif ke gereja, pelayanan, kegiatan di gereja, dalam tanda kutip itu menjadi pelarian saya supaya jarang ada di rumah, kira-kira seperti itu. Di samping ada banyak dampak positifnya ya dari komunitas gereja. Saya biasa pulang rumah malam gitu ya, mungkin jam 8, jam 9, jam 10, tunggu semuanya sudah tidur gitu ya. Tujuannya adalah supaya saya tidak perlu banyak berinteraksi dengan anggota rumah. Karena selayaknya anak remaja pada umumnya saya banyak dilarang ini dan itu, sehingga konflik tidak bisa dihindari antara saya dan orang tua. Tapi dalam suatu waktu, suatu hal terjadi, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, pada saat itu persekutuan remaja kami mengadakan acara kebersamaan, dan di akhir acara itu ada kegiatan surat menyurat gitu ya. Mereka sebut dudu gitu ya, dari untuk apa gitu ya, selanjutnya saya lupa gitu. Dengan ucapan, dari untuk dengan ucapan. Jadi surat menyurat kepada anggota yang ada di persekutuan itu. Dan ternyata pada saat itu ada adik saya juga ikut persekutuan itu. Saya tidak menulis surat bagi adik saya karena saya pikir ya kita satu rumah, ngapain kita tulis surat, ngapain saya tulis surat. Dan ternyata setelah acara itu selesai, adik saya menulis surat kepada saya. Saya lihat ada surat dari dia. Dan saya buka. Di surat itu dia menggambarkan 4 orang yang saling bergandengan tangan. Yang itu menggambarkan papa, mama, saya, dan adik saya. Di bawah 4 orang yang bergandengan tangan ini, adik saya menulis kalimat, Stephen, we are a family, jangan lupa pulang. Bapak Ibu Saudara sekalian, seketika ego saya runtuh. Saya seperti memandang diri saya sendiri di depan cermin. Ada apa dengan saya?
Mungkin saya sering berkonflik dengan orang tua, mungkin saya sering punya pendapat yang berbeda, mungkin saya pernah ditolak ataupun juga menolak, tetapi perkataan adik saya sangat tepat. Saya tidak bisa memisahkan diri saya dari sesuatu yang telah menyatukan kita bersama di dalam suatu keluarga. Yaitu bahwa ada ikatan kasih di antara kami yang Tuhan berikan, telah terlebih dahulu Tuhan berikan daripada kita sendiri yang membentuknya, yaitu ikatan keluarga. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kisah ini menggambarkan kita tentang apa artinya suatu kesatuan. Kita semua telah disatukan secara misterius dalam kasih Kristus tanpa kita bisa menolaknya. Ada di tempat ini bersama dengan orang yang ada di kiri dan kanan kita. Secara misterius. Maka sebagai suatu komunitas, Bapak Ibu Saudara sekalian, nikmatilah relasi di dalam kasih Kristus. Kepada saudara kita yang ada di tempat ini, mari kita belajar mencintai sedalam-dalamnya. Mungkin bertengkar sekeras-kerasnya, tetapi mengampuni selebar-lebarnya. Nikmatilah segala dinamika di dalamnya dan nyatakanlah kasih Kristus kepada sesama kita. Kiranya firman Tuhan ini bisa kita bawa pulang dan kita renungkan kembali dalam waktu pribadi kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita tutup di dalam doa.